di sini nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah pemandangan sini Ustadz ya. Insya Allah. Biasa. Luar biasa. Perjalanannya juga Alhamdulillah. jauh. Oh izin bertanya nih Ustadz. Tentang fenomena yang baru-baru ini muncul di media sosial. Ini fenomena tentang ustadz-ustadz yang tiba-tiba muncul, terkenal karena dia berbicara agama. Namun isi dari pembicaraan agama itu kurang kita bisa percaya Ustadz. Itu bagaimana cara kita menilainya Ustadz? Ya, memang dalam hal ini memang betul seorang penuntut ilmu penting ya untuk memilah dan memilih. Karena tidak setiap orang yang berbicara tentang agama itu bisa kita terima, bisa kita ambil. Makanya Al-Imam Al-Barbahari sudah memberikan kepada kita sebuah kaidah. Beliau berkata, Al-Imam Al-Barbahari ini wafat tahun 329 Hijriah. Berarti sekitar berapa abad yang lalu ya. Beliau berkata, kata beliau, "Fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Fala ta'jalan hatta tanzura fih." Lihatlah oleh kamu setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu itu. Jangan tergesa-gesa. Artinya jangan tergesa-gesa untuk menerima langsung atau menolak gitu ya. Hatta tanzura fih, sampai kamu periksa dulu. Hal takallama fi ahadun minas sahaba wa ahadun minal ulama. Ada enggak para sahabat dulu yang mendahului pendapat dia? Fa in wajadta fi atharan, kalau kamu mendapatkan di situ ada athar dari sahabat yang mendahului, fatabassak bih, maka pegang kuat-kuat, kata beliau. Dan alhamdulillah juga para ulama sudah menjelaskan ya tentang kriteria ustadz yang boleh kita ambil ilmunya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asawir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asawir. Apa makna al-asawir? Di sini ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang pertama itu penjelasan dari Ibnu Mubarak sendiri sebagai perawi hadis. Kata beliau, al-asawir hum ahlul bidah. Mereka adalah ahli bid'ah yang menyimpang. Iya. Makna yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, al-asawir adalah mereka yang dangkal keilmuannya. Ya, dangkal keilmuannya. Maka ini juga termasuk di dalam al-asawir. Maka berarti kalau kita melihat dua penafsiran terhadap hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hendaknya yang benar-benar kita ambil guru atau jadikan guru kita ambil ilmunya, yang pertama yaitu dia tidak menyimpang akidahnya, tidak menyimpang di dalam agamanya dan pemikirannya. Oleh karena itu Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan juga dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa, dan membawakan pendapat ya sebagian ulama yang menyebutkan tidak bolehnya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ya, dan tentunya di antara dalilnya adalah hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu Abdullah bin Umar berkata, "Dinaka dinaka, innama huwa damuka wa lahmuka. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la takhudh 'anil ladzina ma'an." Agamamu jaga, karena ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang, kata beliau. Di sini juga Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi SAW, menekankan itu. Ya, jangan sampai kita ambil itu adalah orang yang menyimpang pemahamannya. Dan untuk mengetahui seseorang itu menyimpang atau tidak, berarti kita harus mempelajari betul tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hakikat keyakinan para salafus saleh, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, berarti yang tidak boleh kita ambil adalah orang yang dangkal ilmunya.
Walaupun dia Masya Allah secara akidah bagus. Ya. Tapi kalau dia dangkal ilmunya, tetap kita tidak boleh untuk mengambilnya. Dalam ilmu dunia saja, kita tidak boleh mengambil ilmu komputer dari orang yang dangkal ilmunya. Pasti kita ingin mengambil dari orang yang ahli dong. Betul, Ustaz. Itu dalam ilmu dunia. Ya. Maka dua perkara ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan sebagian ulama lagi ada yang menambahkan yang ketiga, kriteria yang ketiga, yaitu yang baik akhlaknya, supaya kita bisa tiru dia. Ya. Sebab ketika guru kita akhlaknya buruk, ya maka tentu ketika akhlak buruk itu menjatuhkan martabat seorang guru. Apalagi kalau ternyata akhlak tersebut berhubungan dengan hal-hal yang perkara sifatnya maksiat, ya. Tentu menyebabkan dia pelakunya fasik. Tidak boleh kita mengambil ilmu darinya. Nah, kalau misalnya kita masih belum jelas nih keadaan ustadz ini bagaimana, belum jelas kepada kita apakah dia akidahnya lurus atau tidak, belum tahu, maka yang lebih baik kita jangan ambil dulu, hati-hati dulu. Makanya di dalam ilmu hadis, perawi yang majhul itu tidak dikenal siapa perawi ini, itu tidak boleh, derajatnya itu masih didiamkan dulu, tidak boleh terima dulu sampai betul-betul jelas siapa perawi ini. Ya. Maka para ulama hadis sudah memberikan kepada kita kaidah dalam hal ini. Ketika kita tidak tahu keadaan seorang ustadz ini, apakah dia bagus, lurus akidahnya, manhajnya, dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya dalam ilmu hadis? Siapapun yang mempelajari ilmu hadis, kalau kita ingin mengetahui keadaan perawi hadis, maka biasanya kita mencari perkataan ulama yang betul-betul tahu tentang perawi ini. Makanya para ulama berbicara tentang para perawi. Ya, si fulan thiqah, si fulan dhaif, si fulan pemalsu hadis, dan yang lainnya. Nah, tentunya mereka yang berbicara ini juga betul-betul orang-orang yang hati-hati. Karena di zaman ini terkadang ya ada orang yang membicarakan orang lain tuh nggak hati-hati. Hanya sebatas dia nggak ngaji ke gurunya langsung dikatakan ya diragukan dan yang lainnya. Tentu ini juga tidak bagus, parameter-parameter seperti itu. Maka kita ambil dari, kita bisa bertanya kepada para ustadz-ustadz yang kita yakini dia hati-hati dalam menilai orang lain dan dia juga punya keilmuan yang luar biasa. Kita minta petunjuk apakah saya berhak untuk mengambil ilmu dari si fulan atau tidak. Makanya subhanallah ya, di antara sebab yang menyebabkan di zaman dahulu itu banyak yang selamat ya, karena ekstra hati-hatinya mereka dalam mengambil guru. Berkata ada seorang ulama berkata, kalau tidak salah namanya Al-Hasan bin Saleh. Beliau berkata, dahulu kami kalau ingin mengambil ya ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang dan bertanya-tanya ke orang-orang. Bayangkan, sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan ia dengan anak wanita? Saking mereka hati-hatinya begitu, sampai mereka bertanya kepada para ahli ilmu tentang keadaan orang tersebut. Apakah cocok untuk diterima atau tidak? Makanya tidak aneh kalau di zaman dahulu alhamdulillah banyak yang selamat. Ya para penuntut ilmu karena kehati-hatian itu. Beda dengan di zaman sekarang, banyak penuntut ilmu ya terkena syubhat pemikiran. Apa katanya? Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Sementara dia tidak punya kemampuan untuk mengambil baik dan membuang yang buruk. Apa kemampuan dia? Dia tidak punya keilmuan yang cukup. Ya. Contoh saja ya. Dalam ilmu dunia saja, terkadang kita yang masih awam tidak bisa membedakan mana ilmu yang baik, mana yang ilmu yang buruk kan dalam ilmu dunia. Betul, Ustaz. Iya kan? Betul, Ustaz. Itu kita yang awam dalam ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Makanya tidak mengapa dan tidak salah seorang penuntut ilmu di awal menuntut ilmu dia hati-hati dulu.
Dia belajar kepada ustadz-ustadz yang dia yakini akan lurus dulu manhajnya. Udah, cukupkan dulu dengan itu dulu. Sambil dia juga minta musyawarah dengan ustadznya dan yang lain. Kepada siapa yang bisa diambil. Nggak masalah. Karena itu untuk keselamatan agamanya. Iya. Karena ya akhi, keselamatan agama itu segala-galanya buat kita. Daripada kita ya pokoknya ambil baiknya buang buruknya mengakibatkan akhirnya kita tersesat jalan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Karena masalah keselamatan akidah itu luar biasa masalahnya. Nah inilah. Jadi alhamdulillah sebetulnya para ulama sudah menjelaskan. Cuma kita yang menjelaskan seperti ini terkadang dianggap eksklusif. Ya, dianggap wah dan yang lainnya ya terserah sih. Menjelaskan tujuan kita mencari keselamatan kan. Kalau kita ingin selamat, ya udah berarti harus hati-hati dong. Kalau kita aja berjalan di suatu tempat yang kita gelap misalnya nggak tahu, kita pengen selamat gimana dong? Ya hati-hati dong. Demikian pula kita kalau ingin selamat akidah kita, agama kita juga kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu tentunya. Allahu a'lam. Masya Allah, berarti kita memang betul harus hati-hati ya Ustadz dalam memilih guru. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan. Jazakallah khair. Ayo Ustadz, cuaca sudah mau mulai mendung nih. Kita pulangnya ini mau naik mobil atau naik sepeda Ustadz? Insya Allah sepedaan aja. Sebelum turun hujan Ustadz, ayo kita siap-siap. Insya Allah.